8 laga, 8 kemenangan. Arsenal sempurna di Liga Champions tanpa celah, tanpa ragu. Kai Havertz kembali dan semuanya berubah. Gyökeres lapar gol. Emirates bersiap, tapi badai justru menunggu di Ellen Road. Di balik sorak-sorai, ada tekanan, ada amarah, dan ada satu kenyataan. Jika Arsenal ingin juara malam seperti ini, harus dimenangkan. Semua cerita panas The Gunners, kita mulai sekarang. Sempurna di UCL, Arsenal dapat privilege besar. Arsenal sukses menyapu bersih seluruh laga UEFA Champions League pada fase Liga. Ini berkat kemenangan atas Kairat Almaty 3-2 di Stadion Emirates, London, Inggris, Kamis 29 Januari 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil pada matchday ke-8 itu membuat The Gunners mengunci posisi puncak klasemen dengan koleksi sempurna 24 poin. Hal ini sekaligus mengantarkan anak-anak asuhan pelatih Mikel Arteta langsung ke babak 16 besar UCL. Posisi ini bukan hanya impresif, tetapi juga menghadirkan sejumlah keuntungan strategis dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim ini. Keuntungan penting The Gunners adalah status sebagai tuan rumah di leg kedua babak 16 besar. Arsenal akan memainkan laga penentuan di Stadion Emirates, sebuah faktor yang kerap krusial dalam atmosfer Liga Champions. Undian babak 16 besar Liga Champions dijadwalkan berlangsung pada Jumat 27 Februari 2026. Leg pertama akan dimainkan pada 10 atau 11 Maret, sementara leg kedua digelar pada 17 atau 18 Maret 2026. Menanti Havertz gendong Arsenal di Liga Inggris. Kai Havertz langsung gacor saat pertama kali menjadi starter usai pulih cedera. Mikel Arteta memberi sinyal bahwa pemainnya itu bakal segera tampil lagi di Premier League. Havertz langsung terlibat dalam 3 gol Arsenal. Dia membuat assist, mencetak gol, dan membuat umpan kunci terhadap gol Gabriel Martinelli. Pemain berusia 26 tahun itu cuma tampil selama babak pertama. Arteta mengganti mantan pemain Chelsea itu dengan Martin Odegaard. Namun performa Arsenal tidak menggigit setelah turun minum. Di akhir laga, Arteta mengaku memang sengaja cuma memberikan waktu bermain ke Havertz di babak pertama saja. Arteta sekedar mau melihat kesiapan Havertz untuk terjun lagi di Premier League. Dia baik-baik saja, itulah yang kami rencanakan, 45 menit. Kami juga ingin memainkannya sebagai starter agar dia bisa melakukan semua proses sebelumnya dengan sebaik mungkin. Dan mulai sekarang kami harus memutuskan apakah dia akan menjadi starter atau tidak, kata Arteta yang dikutip dari situs resmi Arsenal. Havertz baru tampil di Premier League musim ini selama 1 kali. Dia memulai sebagai pengganti di pekan pertama dalam kemenangan Arsenal 1-0 atas Manchester United. Arsenal selanjutnya bertandang ke markas Leeds United akhir pekan ini. Havertz dipastikan masuk dalam skuad. Tentu saja dia ingin terus bermain hari ini, jadi saya tahu apa yang akan terjadi besok, Arteta menegaskan. Gyökeres antusias hadapi Leeds, puji kerja sama dengan Havertz. Meskipun belum pernah bermain di Ellen Road, Gyökeres mengaku tidak sabar untuk merasakan atmosfer panas di stadion terkenal Leeds tersebut. Penyerang berkebangsaan Swedia yang sebelumnya mencetak 2 gol untuk menundukkan Leeds di Emirates pada bulan Agustus lalu, mengungkapkan antusiasmenya untuk pertandingan tandang akhir pekan ini. Ya, saya harap begitu, pasti akan menyenangkan, ujarnya. Gyökeres bersama Gabriel Martinelli, ia menjadi pencetak gol terbanyak Arsenal musim ini dengan 10 gol di semua kompetisi. Dalam liga penampilan terakhirnya di Liga Champions, Gyökeres sudah mencetak 4 gol. Kehadiran kembali Kai Havertz di skuad Arsenal diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi Gyökeres. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai kedua pemain depan tersebut bisa bermain bersama. Seperti yang terlihat saat Havertz memberikan assist untuk gol pembuka Gyökeres pada pertandingan melawan Kairat Almaty. Arteta berharap kombinasi Gyökeres dan Havertz dapat membantu Arsenal kembali ke jalur kemenangan di Liga Premier setelah mengalami 3 pertandingan tanpa kemenangan. Gyökeres juga mengomentari tentang chemistry-nya bersama Kai Havertz. Itu luar biasa, saya pikir sangat bagus untuk mendapatkan bola kiriman darinya di awal dan mencetak gol. Dia juga pernah bagus dalam 2 gol lainnya, dan saya sangat senang untuknya, ujar Gyökeres. Dengan hasil sempurna di fase grup Liga Champions, Arsenal kini menantikan babak gugur. Gyökeres menegaskan timnya harus tetap fokus dan bekerja keras menghadapi tantangan selanjutnya. Kami semua senang dengan fase grup dan sekarang kami menantikan babak knockout, tambahnya.
Arsenal bersiap menghadapi pertandingan berikutnya dengan semangat tinggi dan berharap bisa terus menunjukkan performa terbaik. Kai Havertz memang pemain yang dibutuhkan Arteta sekarang. Kai Havertz menjadi bintang Arsenal dalam kemenangan melawan Khairat Almaty. Mikel Arteta menyebut pemainnya itu luar biasa. Havertz langsung terlibat dalam 3 gol Arsenal. Dia bikin assist, mencetak gol, dan membuat umpan kunci terhadap gol Gabriel Martinelli. Luar biasa. Untuk pemain yang sudah lama absen, bisa tampil dengan begitu jernih, penuh energi, dan efisien. Sangat mengesankan, kata Arteta yang dikutip dari situs resmi Arsenal. Kami tahu Kai betapa banyak yang bisa dia berikan kepada kami di berbagai posisi, peran, dan konteks yang berbeda. Dia adalah pemain yang membuat kami jauh lebih baik, sambungnya. Kai cuma tampil selama babak pertama. Arteta mengganti mantan pemain Chelsea itu dengan Martin Odegaard, namun performa Arsenal tak menggigit setelah turun minum. Christian Norgard tegaskan bertahan di Arsenal. Gelandang Arsenal Christian Norgard menepi spekulasi dirinya akan segera meninggalkan klub sebelum batas waktu transfer musim ini ditutup pada hari Senin. Setelah menghabiskan 6 tahun bersama klub London Brentford, Norgard kemudian bergabung dengan Arsenal pada musim panas lalu. Pemain yang usianya sudah mencapai kepala 3 itu kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler bersama The Gunners, dan ia hanya tampil sebanyak 11 kali dalam pertandingan kompetitif musim ini. Namun faktanya, dia hanya tampil dalam 3 pertandingan Premier League dan belum tampil di kasta tertinggi sejak akhir Desember. Dalam laporan terbaru di Belanda menyebutkan bahwa klub sepak bola The Golden Zonen itu mungkin menawarkan jalan keluar bagi Norgard dari Arsenal di tengah musim pertamanya di Stadion Emirates. Namun, Norgard belum berencana meninggalkan klub dalam waktu dekat dan menegaskan bahwa ia menikmati kehidupan di Arsenal, meskipun minim dalam waktu bermain. Saya sangat-sangat bahagia di sini, ungkapnya pada media jelang pertandingan Liga Champions melawan Khairat Almaty pada Rabu. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa situasinya saat ini adalah bagian dari proses perkembangan dan pembelajaran pribadi. Norgard mengakui perlunya meningkatkan kemampuan diri, serta ia mulai merasa jenuh dengan taktik yang diterapkan Mikel Arteta. Ia pun berharap dapat memberikan kontribusi lebih besar di lapangan saat musim mendekati akhir. Arsenal jangan sampai terpeleset lagi di markas Leeds. Arsenal diwanti-wanti untuk segera balik ke jalur kemenangan secara khusus di laga berikutnya kontra Leeds United. Itu demi terhindar dari tekanan lebih besar. Arsenal sudah tanpa kemenangan di 3 pertandingan terakhirnya. Mereka ditahan Liverpool dan Nottingham Forest lalu kalah 2-3 oleh Manchester United akhir pekan kemarin. Laga tandang ke markas Leeds United akan terasa lebih krusial. Kegagalan meraih 3 poin berisiko menghadirkan tekanan lebih besar. Arsenal perlu mengantisipasi laga sulit mengingat tuan rumah belakangan jadi tim yang menyulitkan buat lawan-lawannya. Tim polesan Daniel Farke itu cuma sekali kalah dalam 10 pertandingan terakhir di Liga Inggris. Mereka mengalahkan Chelsea, 2 kali mengimbangi Liverpool, juga menahan imbang Manchester United dalam periode itu. Itu akan jadi pertandingan yang berat di hadapan para supporter di Elland Road, tapi kalau mau jadi juara Liga, ya harus bisa pergi ke tempat-tempat seperti ini dan menang, kata ex pemain Arsenal Alan Smith dikutip Metro. Khususnya setelah rangkaian hasil yang mereka dapatkan, karena itu jauh dari ideal. Mereka perlu bangkit kembali dan mulai menang lagi, imbuhnya. Kemarahan Hincapié di sisi lain, meski Khairat Almaty berhasil mencetak 2 gol, 1 di masing-masing babak, keberhasilan ini menjadi pencapaian tersendiri bagi tim tamu yang akhirnya menempati posisi terbawah klasemen. Arsenal hampir mencetak sejarah dengan menjadi tim pertama yang memenangkan 8 pertandingan berturut-turut dengan selisih 2 gol. Namun gol Richardinho di menit akhir menggagalkan rencana tersebut. Kekecewaan terlihat dari beberapa pemain Arsenal dan pelatih Mikel Arteta, terutama Piero Hincapié yang menunjukkan rasa frustasinya di akhir pertandingan. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!